Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait rangkuman daripada kompetensi dan juga demonstrasi nanti di akhir terkait mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Perkenalkan, nama saya Amar Raffi Ansari Hadi dengan NIM D121241076. Di sini saya akan menjelaskan dari konsep yang paling sederhana dulu terkait apa itu arsitektur dan juga organisasi komputer. Jadi, secara sederhana, arsitektur komputer itu merupakan aspek-aspek dari sistem komputer yang terlihat oleh seorang programmer. Ini mencakup hal-hal seperti set instruksi dan juga tipe data. Jadi pada intinya, arsitektur komputer itu menjawab pertanyaan tentang apa yang bisa dilakukan oleh komputer. Sementara organisasi komputer itu menjelaskan bagaimana komponen-komponen tersebut dapat diimplementasikan dan saling terhubung untuk menjalankan sebuah arsitektur yang telah kita tentukan. Ini menjawab tentang bagaimana konsep atau bagaimana komputer melakukan sesuatu hal. Lalu yang selanjutnya adalah apa saja kompetensi yang telah saya dapatkan dalam mata kuliah ini. Kompetensi yang pertama adalah saya jadi memahami fondasi dari arsitektur dan juga organisasi komputer. Saya mampu membedakan konsep arsitektur dan juga organisasi komputer, dan juga saya dapat mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi komponen-komponen utama CPU seperti ALU, control unit, dan register. Kompetensi yang kedua yang saya dapatkan adalah saya dapat menganalisis cara kerja komponen inti CPU, mulai dari ALU, register, data path, dan juga control unit yang mengelola siklus data kerja atau siklus kerja daripada sebuah CPU, contohnya seperti fetch, decode, execute, dan juga write back. Lalu kompetensi berikutnya yang saya dapatkan adalah saya dapat menganalisis hierarki dan kinerja dari memori. Di sini saya dapat mengetahui hierarki memori mulai dari storage yang paling lambat hingga yang paling cepat, yaitu register. Dan saya juga memahami dan juga mengetahui bagaimana cara kinerja memori khususnya pada memori cache, yaitu bagaimana konsep cache itu sebagai memori paling kecil dan juga berkecepatan tinggi, dan juga bagaimana cara mapping function mulai dari direct, asosiatif, dan set asosiatif. Dan juga kompetensi terakhir yang saya dapatkan adalah saya dapat mengimplementasikan dan juga mengoptimalkan kode berbasis daripada konsep-konsep yang saya ketahui sebelumnya. Jadi di sini saya akan langsung saja masuk kepada demonstrasi, di mana saya akan mendemonstrasikan kompetensi keempat dan juga yang ketiga, di mana saya akan mengoptimalkan sebuah kode berbasis dari pengetahuan saya terkait bagaimana konsep kinerja memori. Langsung saja saya akan masuk ke dalam demonstrasi. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam demonstrasi daripada kompetensi yang telah saya miliki. Jadi di sini saya akan menggunakan saya telah menulis sebuah kode yang dimana ini adalah perkalian matriks 2000 baris kali 2000 kolom. Namun di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara kinerja memori itu dapat mengoptimalkan kode yang telah kita buat. Jadi di sini saya telah membuat perkalian matriks sederhana di mana matriks diinisialisasi. Juga saya menggunakan function getTime untuk menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkalian matriks, yaitu perkalian matriks yang biasa dan juga perkalian matriks yang telah teroptimalisasi. Jadi seperti biasa kita menginisialisasi matriks seperti biasa, kita mengisi elemen per elemennya, lalu kita akan mulai mengkalikan. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana optimalisasi yang terjadi, saya akan menjelaskan sedikit terkait bagaimana cara kerja CPU dalam membaca sebuah data dari penyimpanan. Jadi ketika data disimpan dari RAM ke cache itu disimpan per baris, jadi per baris disimpannya. Sementara kita ketahui juga matriks itu disimpan di memori secara baris per baris alam memorinya. Jadi yang berdekatan itu baris per baris, bukan kolom per kolom. Nah, mari kita coba bedah bagaimana cara kerja CPU dalam membaca iterasi matriks, perkalian matriks yang telah kita buat. Mari kita lihat di sini pada matriks A, kita mengakses elemen baris I dan kolom K. Karena kita ketahui loop K merupakan loop terdalam, maka I yang akan bergerak pertama, sementara I akan jalan setelah K-nya selesai. Jadi nanti kita akan mengakses matriks A di baris ke I dan kolom ke 0. Jadi kita mendapatkan matriks I0, I1, I2, dan I3. Tentunya ini baik bagi memori karena ia dibaca per baris sehingga mendukung kecepatan karena ia sesuai dengan konsep cache. Jadi dia mendukung dengan cara kerja cache di mana data dibaca baris per baris. Namun masalahnya terdapat pada matriks B ini. Kita lihat matriks B itu menggunakan iterasi K dan J. Di sini tidak baik karena kita ketahui tadi elemen K yang bergerak pertama. Jadi kita akan mendapatkan atau mengakses matriks B dengan cara matriks 0J, 1J, 2J. Kita mengaksesnya kolom per kolom atau bisa dibilang secara vertikal.
Ini tidak baik bagi cache, karena kita ketahui cache itu membaca efisien ketika kita mengaksesnya baris per baris. Karena seperti yang saya bilang tadi, alamat memori itu ditulis baris per baris. Jadi setiap mereka mengambil kolom, ingin mengambil data baru, maka ia harus kembali lagi ke RAM. Jadi dia setiap kolom atau setiap data itu harus bolak-balik dari RAM, bukan dari cache. Jadi akan lebih lambat. Sementara setelah kita optimalkan, kita mengubah urutan iterasi daripada loop yang kita buat. Di mana jika kita ingin mengalihkan matriks, selalu kita mengakses baris per baris terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat kita mengubah susunannya dari IJK, kita mengubah jadi IKJ. J ini merupakan loop yang paling luar sehingga dia akan selalu bergerak pertama. Jadi pada matriks C kita bisa mendapatkan kita akan mengakses I0, I1, I2. Ini baik bagi memori karena kita baca per baris. Sementara matriks B, K, dan J. Nah, ini juga baik bagi memori. Di mana kedua matriks ini dikali dengan kita mengakses sama-sama baris per baris. Jadi tidak ada kerugian waktu dalam pembacaan data dalam cache tersebut. Langsung saja kita akan mencoba running untuk kode yang telah saya buat dan kita membandingkan berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi kedua metode perkalian matriks tersebut. Oke, baik. Setelah kita melakukan run, kita memakan sedikit waktu, kita mendapatkan terdapat perbedaan cukup signifikan di mana pada metode yang biasa yang belum dilakukan optimisasi kita mendapatkan 83 detik. Sementara di yang sudah teroptimalkan kita mendapatkan 45 detik. Terdapat perbedaan yang sangat jauh karena kita mengimplementasikan konsep kinerja memory cache dalam bagaimana mengambil data dari memori. Kurang lebih seperti itu presentasi singkat saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.